Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya. Baik, Guru. Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan. Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru? Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang. Aduh, Guru. Kamu kenapa? Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru. Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotek, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Riga dimanapun Anda berada. Iga Kareba kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ria Iga, dan sejumlah informasi sudah disiapkan ya dari kru Iga Radio. Tentunya di malam hari ini di malam Selasa ya, tanggal 15 Februari 2023. Di tanggal 11 September di tahun 2023. Oke, langsung saja di sini berita yang pertama, berita yang dikutip dari minasanews.com. Pemerintah Kabupaten Baru Memberamo ke Baru belajar turunkan stunting. Pemerintah Kabupaten Memberamo Raya, Provinsi Papua berkunjung ke Baru untuk belajar turunkan stunting. Rombongan pemerintah Kabupaten Memberamo melakukan studi banding ini diterima Sekretaris Daerah Baru Dr. Insinyur Abustan di lantai 5 kantor Bupati Baru pada hari Rabu. Rombongan studi banding pemerintah Kabupaten Memberamo ini dipimpin langsung Wakil Bupati Memberamo Raya, Ever Mudumi, beserta TPPS Kabupaten Memberamo Raya didampingi Kepala Bapelitbangda, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kadis PUTR Perkim, Kadis Sosial, Kadis Humas, Diskominfo, dan lainnya. Sekretaris Daerah Baru Abustan dalam sambutan penerimaannya mengucapkan ucapan selamat datang di Kabupaten Baru, dan rombongan studi banding tersebut ke Baru dalam rangka belajar kepada tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Baru yang telah melaksanakan 8 aksi konvergensi stunting menurut hasil SSGI tahun 2023 sebesar 14,1% serta inovasi One Day One Egg. Di awal sambutan, Sekretaris Daerah Baru menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bupati Baru dan Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Baru yang tidak sempat hadir karena sedang memiliki agenda penting di Bandung. Di hadapan Wakil Bupati Memberamo Raya dan rombongan, Abustan memaparkan gambaran umum Kabupaten Baru dan kondisi indikator kesehatan yang berpengaruh terhadap penurunan stunting. Sekretaris Daerah Baru mengucapkan syukur alhamdulillah, selain penurunan stunting, Kabupaten Baru juga mengalami penurunan kemiskinan ekstrim dari 8,68% pada tahun 2021 turun menjadi 8,4% pada tahun 2022. Abustan juga menjelaskan langkah dan strategi percepatan penurunan stunting
di Kabupaten Baru, diantaranya membangun kelembagaan dan komitmen kolaborasi lintas sektor, melakukan penguatan kolaborasi multisektor dan lintas sektor, serta implementasi inovasi penurunan stunting di Kabupaten Baru. Mantan Kadis Pendidikan Baru ini menyebutkan keberhasilan Kabupaten Baru tidak terlepas dari kerja keras semua pihak dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa, serta kelurahan terkhusus peran Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Baru. Di samping itu, berbagai inovasi dilakukan SKPD terkait seperti PD Makesing, pemerintah desa dan masyarakat cegah kasus stunting, cinta pasti, cegah stunting melalui pengelolaan sanitasi air, serta Dinas PUTR Perkim, Duta Parenting, Pemberdayaan Remaja Peduli Stunting, Dinas Kesehatan, dengan pepaya matang atau pemanfaatan pekarangan sebagai upaya menurunkan stunting, Dinas Pertanian dan Ketpang atau Mpok Darti atau kelompok sadar stunting, dan Dinas Sosial mantan Kepala Bapeda Baru ini juga mengurai 6 kunci keberhasilan penurunan stunting, diantaranya komitmen pimpinan, pengawalan program secara ketat, quick response terhadap audit stunting, kampanye membangun kesadaran terhadap penurunan stunting yang masif, kelembagaan terstruktur sampai pada tingkat desa kelurahan, kolaborasi lintas sektoral yang terkoordinasi dan terintegrasi. Nah, mungkin seperti itu Saudagar, berita yang pertama yang dikutip dari minasannews.com, di mana pemerintah Kabupaten Memberamo ke Baru belajar turunkan stunting. Oke, kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube IGA Radio karena setelah pesan-pesan berikut. Beca, Pak. Iya, Mas. Mau kemana? Antar ke jalan ini ya, Pak. Ini, Pak, yang itu apa yang dicampur di botol minumannya, Pak? Oh, ini Bio7, Mas. Saya selalu rutin minum Bio7 biar stamina saya tetap fit dan gak gampang capek. Oh gitu. Tapi buat anak muda kayak saya bisa nggak, Pak? Bisa dong, Mas. Bio7 cocok buat siapa saja, termasuk Masnya, biar stamina Masnya tetap terjaga. Ayo, Mas, kita berangkat. Iya, Pak. Ayo, Pak. Nanti saya terlambat. Tapi di depan stop dulu ya, Pak, di apotik. Saya juga mau beli Bio7 nih. Ayo, jaga kesehatan mulai dari sekarang. Unsur herbal alami yang terdapat dalam Bio7 membantu dan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Bio7 juga aman dalam mengatasi berbagai penyakit kronis. Ngapain minum herbal yang lain kalau ada Bio7? Udah terjamin keamanannya karena sudah terdaftar di BPOM, serta aman dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info dan konsultasi, hubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Oke, kita lanjut lagi Saudagar. Di berita yang kedua, di sini ada berita yang dikutip dari Humas Baru, di mana pasca penandatanganan nota kesepamahaman antara Bupati Baru dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Gubernur Jawa Barat, nota kesepahaman Memorandum of Understanding atau MOU kembali ditandatangani Bupati Baru dengan Bupati Sumedang, Jawa Barat. Penandatanganan MOU atau antara Bupati Baru dan Bupati Sumedang, Dr. Haji Doni Ahmad Munir, tentang kerjasama penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pengembangan potensi daerah berlangsung di ruang Command Center di kantor Bupati Sumedang, Regol Wetan, Sumedang pada hari Kamis. Selain itu juga ditandatangani naskah perjanjian hibah daerah tentang hibah aplikasi SPBE serta perjanjian kerjasama
atau PKS tentang penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik. Bupati Baru juga usai penandatanganan mengatakan pemerintah daerah memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dikatakan Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Baru dan Kabupaten Sumedang menyadari bahwa dengan saling mendukung dan bekerja sama, tentu tujuan yang sama dapat tercapai, yaitu peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, lebih lanjut dijelaskan pelaksanaan kerjasama ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang meliputi implementasi aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, pendampingan pengelolaan aplikasi command center, dan bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, dirinya juga menegaskan untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, maka dibutuhkan aplikasi yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut serta didukung pula oleh data yang akurat, mutakhir, mudah dibagi dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, menurut Bupati, dengan pelaksanaan komitmen kerjasama ini diharapkan menjadi dasar atas komitmen pemerintah Kabupaten Baru dan Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan pengelolaan SPBE serta kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi lebih efisien serta meningkatkan pelayanan publik. Nah, di akhir sambutannya, Bupati Baru 2 periode ini mengingatkan bahwa selain memiliki jangka waktu yang relatif singkat, oleh karenanya pada kesempatan ini pula dilakukan penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama antara Kadis Diskominfo Kabupaten Baru dengan Kadis Diskominfo Kabupaten Sumedang. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada ucapan terima kasih ya kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman, pemerintah daerah Kabupaten Baru, mengucapkan terima kasih kepada Andi Sudirman Sulaiman atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin Sulawesi Selatan. Nah, ada juga di sini pemerintah daerah Kabupaten Baru mengucapkan selamat kepada desa dan kelurahan atas prestasi yang diperoleh. Yang pertama yaitu Desa Paceke juara 3 Lomba Desa tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Jangan-Jangan pembina PKK terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Tompo LKD berprestasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Kelurahan Takalasi juara harapan 1 Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, oke, kita lanjut lagi di sini Saudagar. Ada berita yang kedua, berita yang dikutip dari ujungjari.com. Nah, Bupati Baru buka rembuk stunting tingkat kabupaten. Bupati Baru, Insinyur Haji Suwardi Saleh membuka secara resmi rembuk stunting tingkat Kabupaten Baru pada hari Jumat di Hotel Yutefa, Kelurahan Copo, Kabupaten Baru. Rembuk stunting dengan mengusung tema penguatan kolaborasi lintas sektor pelaksanaan aksi 3 dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Baru tahun 2023. Pada kesempatan itu, Bupati Baru mengucapkan rasa syukur karena acara rembuk stunting pada hari ini dapat dilaksanakan. Kegiatan rembuk stunting menurutnya menjadi agenda penting dan sebagai upaya strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih lanjut, pemerintah dalam menghadapi rencana pembangunan Indonesia Emas tahun 2045, maka akan diharapkan mampu mengoptimalkan bonus demografis yang ada. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru menyampaikan apresiasi ke semua pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan penurunan stunting di Kabupaten Baru. Nah, dia juga mengatakan suksesnya menurunkan angka prevalensi menjadikan daerah ini dilirik kabupaten dan provinsi lain untuk menjadi studi tiru. Dan terakhir, kunjungan dari Kabupaten Memberamo, Raya Provinsi Papua. Nah, jadi Hasnasyam juga mengajak semua elemen harus bersatu dan berkolaborasi untuk penanganan stunting. Nah, turut hadir dalam acara tersebut antara lain Direktur SPUD 3 Dirje Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, ada Ketua Tim Penggerak PKK yang juga anggota Komisi 9 Fraksi Nasdem,
Ada juga Sekretaris Daerah baru, Kepala Kementerian Agama diwakili Kasibimnas, Komisioner Basnas, para Kepala OPD, para Camat, para Kades atau Lurah, Kepala Puskesmas Kabupaten Baru, dan awak media. Oke, saudagar, mungkin itu udah berita yang bisa saya share di sesi ini. Selanjutnya jangan kemana-mana karena masih ada berita-berita yang lain mengenai Kabupaten Baru. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh, dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis. Juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544, 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Oke, Saudagar IGA, kita kembali lagi. Di sini masih ada berita yang dikutip dari kembaroginews.com. Di mana di pelosok desa Pujenanting, anggota DPR RI Komisi 9 Hadja Hasnasyam ajak Kemenkes edukasi masyarakat terkait P2-zoonosis. Di tengah aktivitasnya yang padat, anggota DPR RI Komisi 9 bersama Kemenkes RI menggelar gerakan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian P2-zoonosis dan penyakit akibat hewan berbisa serta tanaman beracun kepada stakeholder yang digelar di salah satu pelosok desa di Kecamatan Pujenanting yang jauh, yaitu Desa Pujenanting, Kecamatan Pujenanting pada hari Sabtu. Hadir membersamai kegiatan ini mewakili Dirjen P2PM Kemenkes RI Dr. Yulita Evarini Yuswar, Ketua Tim Kerja Zoonosis dan Penyakit Akibat Gigitan Hewan Berbisa dan Tanaman Beracun, ada Kadis Kesehatan, Camat Pujenanting, serta Kepala Desa Pujenanting, Kapus Pujenanting, para Kepala Dusun, dan Ketua RT Desa Pujenanting. Zoonosis merupakan penyakit menular dari hewan ke manusia. Biasanya zoonosis ini bisa disebabkan adanya virus, bakteri, cacing atau protozoa atau hewan bersel satu pada hewan tertentu. Penurunan penyakit tersebut biasanya dikarenakan manusia berkontak secara langsung dengan hewan yang sedang terpapar suatu penyakit atau mengkonsumsi bahan pangan asal hewan tersebut. Anggota DPR RI Komisi 9 menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dan perlu untuk dilaksanakan mengingat di tengah masyarakat masih banyak binatang baik itu anjing atau binatang lainnya yang dipelihara atau berkeliaran. Sementara itu, Dr. Yulita Evarini Yuswar, Kemenkes RI memaparkan bahwa zoonosis ini adalah penyakit infeksi pada hewan yang bisa menular kepada manusia. Nah, menurutnya sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia, khususnya tentang penyakit zoonosis dan cara pencegahannya sehingga dapat meminimalisir secara dini penularan penyakitnya.
Nah, sekedar diketahui bahwa penularan melalui kontak langsung dapat terjadi dengan cara kontak dengan hewan terinfeksi, tergigit, terkena air liur, dan kotoran hewan serta cairan yang keluar dari hewan tersebut. Sedangkan penularan tidak langsung dapat melalui perantara, baik arthropoda yang bertindak sebagai vektor, air, dan juga tanah. Selain kedua cara tersebut, penularan juga dapat melalui konsumsi produk asal hewan terinfeksi yang masih mengandung bibit penyakit. Oke, itu berita yang pertama. Kita lanjut lagi di sini ada berita yang kedua, di mana berita yang dikutip dari Humas Baru, Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh kembali membuka sebuah turnamen sepak bola mini tahun 2023. Nah, kali ini diadakan oleh Kamara Kreatif Hub selaku penyelenggara Lajulo Cup sepak bola mini pada tanggal 10 September 2023. Nah, turnamen ini berlangsung di lapangan Lajulo Indah yang diikuti 24 klub se-Kabupaten Baru, di mana pelaksanaannya mulai 10 sampai 28 September 2023 mendatang. Dalam sambutannya, Bupati Baru Suwardi Saleh menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen Lajulo Cup 1 tahun 2023. Melanjutkan sambutannya, Suwardi Saleh meminta seluruh pihak menjaga kelancaran turnamen Lajulo Cup 1 dan Bupati Baru juga mengharapkan nama Ramang legenda bola yang lahir di Baru dan dikenal dengan Macan Asia tidak saja yang menjadi simbol, tetapi turnamen ini diharapkan melahirkan generasi penerus Ramang. Bisa saja dilaksanakan Bupati Cup, tetapi harus sesuai teknis persepak bolaan. Ia meminta PSSI memperhatikan sudah sesuai standar sepak bola atau belum. Nah, sementara itu Ketua Panitia Asriadi Rijal mengungkapkan bahwa turnamen sepak bola baru kembali diadakan di lapangan Lajulo ini sejak 20 tahun yang lalu meski hanya skala mini. Pelaksanaan turnamen ini karena adanya keinginan masyarakat untuk mengembalikan marwah sepak bola yang tak pernah bergulir sekian lama dan kalau bisa Bupati Cup 1 diadakan di lapangan ini. Nah, begitu juga seluruh pihak yang menjadi sponsor dalam turnamen Lajulo Cup 1 turut hadir Kepala OPD, Ketua Yayasan Lintas Nusantara, Camat Baru, Kapolsek Baru, Lurah Tuwung, tokoh masyarakat, serta official team. Nah, acara dilanjutkan dengan kick-off oleh Bupati Baru dan penyerahan piala bergilir kepada panitia pelaksanaan, kemudian pertandingan eksebisi antara Kamara Star dan Kamara Junior. Oke, Saudagar, waktu di studio 34 menit ya, maksudnya 48 menit meninggalkan jam 8, masih ada satu berita lagi. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube-nya IGA Radio. Bio 7, kesehatan buat seluruh anggota keluarga, merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar dan dicoba-coba. Bio 7 mengandung herbal dan rempah Indonesia untuk membantu memelihara kesehatan. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Produksi PT Unimax Power. Baca aturan pakai. Halo. Halo bang, nggak apelin adek kah bang? Kan malam minggu ini bang. Aduh, abang lagi sakit nih deh. Libur dulu lah ngapelnya. Ngapelnya. Ih, adek udah dandan nih bang. Bibir udah dimerah-merahin, alis udah ditebal-tebalin. Masa nggak diajak jalan sih bang? Bentar adek kirimin Bio 7 ya, biar abang sehat kembali. Sepeda. Adek, abang datang nih. Ayo kita jalan-jalan. Astaga naga, udah di sini aja bang. Udah sembuh kau bang. Udah dong deh, berkat Bio 7 nih. Bio 7 memang paten kali deh. Seperti cinta abang. Ah, bisa aja kau bang. Tunggu apa lagi? Biar paten, Bio 7 dong jamu tetesnya. Kaya akan unsur herbal alami Nusantara.
dan sudah terdaftar di BPOM, jadi aman. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Sodagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Oke, kita lanjut lagi Sodagar. Di sini ada satu berita sebelum kita pamit. Ada berita yang dikutip dari ak77news.com. Di mana Kepala Bidang Pimpin Rapat Monef, Bidang Humas dan IKP baru yang mengharapkan tingkat kinerja dan perkuat kerjasama tim. Rapat Monitoring dan Evaluasi atau MONEF, Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik atau Humas IKP Dinas Kominfo berlangsung di ruang bidang humas pada hari Senin. Hidayatuddin selaku Kabid Humas IKP atau Informasi Komunikasi Publik mengatakan rapat MONEF atau Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan sejak dilantik dirinya setahun yang lalu. Tujuannya untuk monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama setahun dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan serta mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi ke depannya. Nah, selain itu, monitoring dan evaluasi untuk memperkuat kerjasama tim humas IKP baru dalam melaksanakan tugas. Mantan Lurah Tuwung menambahkan tim MONEF dibahas mulai kendala-kendala per tim, mulai dari tim fotografer, video, perilis, sound system, serta hingga tim PPID. Nah, mungkin seperti itu Sodagar, tidak terasa 30 menit saya menemani Anda di acara IGA Kareba ini. Insya Allah di lain waktu kita bertemu di acara yang sama dan di channel YouTube yang sama ya, di IGA Radio, radionya Sodagar IGA. Setelah itu saya Ria Iga ya pamit dari ruang dengar Anda. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.